Tidak terasa ya, bulan Ramadan sebentar lagi. Tapi kalau punya sakit mah gimana ya? Kan harus mengatur pola makan supaya sakit mahnya tidak kambuh. Nah, buat kamu yang asam lambungnya suka kambuh, sekarang tidak perlu khawatir atau takut lagi untuk berpuasa ya. Karena di video ini akan saya share beberapa tips berpuasa untuk penderita sakit mah. So, keep on watching ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Lugina dari Kita Sehat Bahagia. Sakit mah adalah istilah untuk beberapa gejala tidak nyaman pada perut bagian atas, seperti lambung perih, perut begah, kembung, kemudian sensasi terbakar di ulu hati, yang penyebabnya yaitu dari luka atau peradangan pada organ lambung. Beragam faktor bisa memicu kambuhnya sakit mah, seperti pola makan yang tidak teratur, konsumsi makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, atau mengandung gas, dan juga karena faktor stres. Berpuasa selama bulan Ramadan tidak hanya berpahala, tapi juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Tapi bagi penderita sakit mah, terkadang berpuasa ini menjadi sangat berat karena memiliki tantangan tersendiri. Tapi bukan berarti bagi penderita sakit mah tidak boleh berpuasa ya. Justru banyak dokter yang menyarankan pasiennya untuk tetap berpuasa di bulan Ramadan karena banyaknya manfaat positif dari berpuasa. Dalam banyak penelitian dibuktikan bahwa kadar asam lambung pada penderita penyakit mah justru lebih rendah dan mendekati normal dibandingkan dengan hari-hari pada saat tidak berpuasa. Hal tersebut dikarenakan pada saat pasien berpuasa, pasien melakukan pola makan yang lebih teratur dan juga adanya upaya pengendalian stres atau hawa nafsu sehingga jarang terjadi stres. Di minggu pertama puasa mungkin akan terasa tidak nyaman bagi penderita sakit mah dikarenakan tubuh yang masih beradaptasi dengan perubahan pola makan. Meskipun begitu, seharusnya kondisi ini akan berangsur membaik di minggu-minggu selanjutnya dengan mengikuti beberapa tips berikut ini. Check it out! Yang pertama, memulai puasa dengan niat ikhlas untuk beribadah dan juga semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan niat yang ikhlas, insya Allah akan memudahkan dalam menjalankannya dan lebih mampu mengendalikan hawa nafsu, yaitu pemicu stres yang mampu menaikkan produksi asam lambung. Yang kedua, kita harus mengikuti pola atau petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sahurlah kalian meskipun dengan segelas air. Kalimat ini sebenarnya sudah jelas memberikan pedoman kepada kita semua bahwa konsep umumnya sahur itu harus ada sesuatu yang kita konsumsi, baik itu air maupun cemilan seperti kurma. Jangan sampai kita melewatkan momen sahur ini karena Rasulullah SAW juga bersabda bahwa di dalam sahur terdapat keberkahan. Manfaatnya, tubuh menjadi bisa menyimpan cadangan kalori yang cukup dan tidak kekurangan energi saat masih dibutuhkan. Juga tidak dalam kondisi kosong dalam waktu yang terlalu lama. Sehingga kita pun harus menyegerakan berbuka sesuai sunnahnya pada saat waktunya sudah tiba. Sama halnya dengan melewatkan waktu sahur, menunda berbuka juga bisa membuat gangguan asam lambung menjadi lebih buruk. Yang ketiga masih tentang mengikuti pola petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu makanlah secara perlahan dan jangan terburu-buru. Kunyah makanan dengan baik, yaitu sebanyak 33 kali, agar memudahkan lambung mencerna makanan tersebut. Makanan yang tidak dikunyah dengan benar justru malah memicu asam lambung meningkat. Selain itu, kunci untuk mencegah asam lambung naik, yaitu konsumsi makanan dalam porsi kecil dan jangan berlebihan. Makan secukupnya saja dengan porsi yang wajar dan tentunya dengan jenis makanan yang halal dan thayyib. Hindari makanan dan minuman yang tidak thayyib seperti terlalu pedas, terlalu banyak minyak atau terlalu tinggi lemak, makanan yang tidak bergizi, makanan yang terlalu asam, terlalu berbumbu, minuman berkarbonasi, terlalu banyak kafein dan lain-lain. Yang keempat, hindari tidur setelah makan sahur atau setelah berbuka. Selain karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, hal ini juga akan semakin memicu naiknya asam lambung. Daripada tidur, sebaiknya manfaatkan waktu dengan lakukan beberapa kegiatan atau mengisi aktivitas dengan memperbanyak ibadah sunnah
di waktu-waktu tersebut. Yang kelima, kelola stres, karena stres bisa memicu naiknya produksi asam lambung. Pastinya berpuasa justru dapat melatih kita untuk mengelola stres, karena orang yang berpuasa harus mampu menahan segala hawa nafsunya. Jadi kita bisa mengelola stres dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, dan juga melakukan refleksi diri. Yang keenam, kita harus istiqomah. Istiqomahlah dalam melakukan tips-tips tadi, bukan hanya pada saat bulan Ramadannya saja, tapi sejak sebelum dan setelah Ramadan. Dan yang ketujuh, harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, terutama bagi penderita sakit mah yang sudah akut atau sudah kronis yang ingin melakukan puasa Ramadan, serta meminum obat sesuai dengan anjuran dokter. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa tips puasa bagi penderita sakit mah. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tebarkan kembali kebermanfaatan itu dengan like, comment, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat mempersiapkan ibadah puasa terbaiknya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.